Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat nasihat berkah, menurut pengetahuan kita, surga adalah tempat yang menjanjikan banyak kenikmatan. Salah satu bentuk kenikmatannya adalah semua penghuni surga bebas melakukan dan menikmati apa saja yang diinginkan tanpa ada batasan ataupun larangan. Tapi walaupun bebas, ternyata tidur adalah suatu perkara yang tidak bisa dilakukan di surga. Padahal yang kita tahu tidur adalah salah satu kenikmatan yang bebas dilakukan manusia saat masih hidup di dunia. Mengapa penghuni surga tidak bisa tidur? Apakah Allah melarangnya? Tonton video ini hingga akhir agar tidak salah paham dan fitnah. Bukan rahasia lagi jika di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan berbagai macam kenikmatan yang akan diberikan kepada para hambanya saat di surga kelak. Dan salah satu kenikmatan yang diberikan itu adalah kebebasan untuk meminta dan berkeinginan. Allah sendiri juga telah berjanji bahwa di dalam surga setiap orang pasti akan memperoleh apa yang ia minta dan inginkan. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun Maha Penyayang. Al-Quran Surah Fussilat ayat 31 hingga 32. Pada ayat lain Allah berfirman, dan di dalam surga itu terdapat apa yang diingini oleh hati dan segala yang sedap dipandang mata. Dan kamu kekal di dalamnya. Al-Quran Surah Az-Zukhruf ayat 71. Lewat sejumlah hadisnya Rasulullah juga telah menggambarkan seperti apa kebebasan para penghuni surga nanti. Serta bagaimana cara Allah menanggapi keinginan setiap hambanya tersebut. Salah satunya pada riwayat berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suatu hari Nabi Shallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan hadits. Sementara di sisinya ada seorang Arab Badui. Rasulullah berkata ada seorang penduduk surga meminta izin Tuhannya untuk bercocok tanam. Allah berkata, bukankah kamu sudah mendapatkan semua yang kamu inginkan? Orang tersebut menjawab, iya, namun aku ingin bertani ya Allah. Orang itu kemudian bergegas menabur benih. Tak lama kemudian tunas benih itu tumbuh dengan cepatnya juga masa panennya. Sehingga ia dapat mendapatkan panen sebesar gunung. Lalu Allah berkata kepadanya, silahkan ambil hai anak Adam, kamu ini memang tak pernah puas. Orang Arab Badu yang di sisi Rasulullah tadi pun sontak berkata, ya Rasulullah, kalau demikian tidak akan Anda temui orang seperti ini kecuali dari Quraisy atau kaum Ansyar. Sebab mereka hobi bercocok tanam. Adapun kami tidak suka bercocok tanam. Mendengar perkataan itu Rasulullah pun tertawa. Hadits riwayat Bukhari, dari hadis ini ada sebuah pelajar bahwa apapun keinginan duniawi yang diinginkan di surga dapat tercapai. Sementara itu pada riwayat lain juga dikatakan, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin apabila menginginkan anak di surga maka masa kandungan, menyusui, dan tumbuh pada usia yang diinginkan berlalu hanya dalam sekejap. Seperti sekejapnya keinginan itu muncul. Hadis riwayat Tirmizi. Namanya surga pastilah beda dengan dunia. Bukan surga namanya kalau tidak bebas meminta dan bertaubat selama hal itu memang dibolehkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ada juga beberapa keinginan atau permintaan yang tidak bakal pernah diwujudkan yang kira-kira terkesan buruk atau menyalahi skenario Allah. Misalnya minta bumi diciptakan kembali, minta seseorang dikeluarkan dari neraka, minta pindah level surga, minta poliandri bagi perempuan, atau minta wanita milik jodoh laki-laki lain. Tapi tak usah khawatir karena menurut para ulama hal-hal aneh mustahil terlintas dalam hati maupun pikiran para ahli surga. Sebab semua penghuni surga akan terbebas dari segala keburukan. Meskipun semua perkara baik pada dasarnya bisa dilakukan di surga dan semua permintaan baik juga akan dikabulkan. Kenyataannya ada sebuah perbuatan yang tidak bakal pernah kita saksikan di sana. Perkara tersebut adalah tidur. Lalu muncul pertanyaan apakah karena tidur adalah perbuatan buruk sampai Allah tidak mengizinkannya? Jawabannya adalah bukan. Tidur sama sekali bukan termasuk perbuatan buruk. Lantas karena apa? Jawabannya adalah karena tidur termasuk perbuatan yang ditiadakan, alias tidak dibutuhkan. Sebab kelak para penghuni surga akan disibukkan dengan berbagai kesenangan tanpa ada putus-putusnya. Salah satu diantaranya adalah kesenangan bersama pasangan. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan. Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh. Bertelekan di atas dipan-dipan. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang.
Al-Quran Surah Yasin ayat 55 hingga 58. Penghuni surga tidak lagi tidur karena tidur di surga adalah perbuatan menghilangkan waktu tanpa kesenangan, kegembiraan, dan kenikmatan. Sementara kesenangan di surga bersifat abadi. Di samping itu tidur juga termasuk bagian dari perkara yang sia-sia dan serupa kematian kecil. Sementara di surga tidak ada kematian. Di dalamnya penjelasan ini bersandar pada firman Allah yang menyatakan bahwa para penghuni surga sama sekali tidak akan merasakan yang namanya lelah dan lesu. Dan mereka berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sungguh Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun, Maha Mensyukuri yang dengan karunia-Nya menempatkan kami dalam tempat yang kekal, surga. Di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu." Al-Quran Surah Fatir ayat 34 hingga 35. Pada ayat lain Allah berfirman, "Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara. Duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Mereka tidak berasa lelah di dalamnya dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya." Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 46 hingga 48. Selain ayat, pandangan tadi juga mengacu pada sabda Rasulullah yang menyatakan sebagaimana berikut. Dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu ia berkata, bahwa seseorang pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya tidur merupakan sesuatu yang Allah jadikan mata kita tenang dunia. Apakah di surga ada tidur? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidur adalah teman kematian dan di surga tidak ada kematian. Orang itu bertanya lagi, wahai Rasulullah, apa istirahat mereka? Beliau bersabda, sesungguhnya di surga tidak ada keletihan. Semua hal adalah istirahat. Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah Fatir ayat 35. Hadits riwayat Baihaqi. Atau pada hadis lain, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidur adalah saudara kandung kematian. Di surga penghuni surga tidak tidur. Hadits riwayat Tabrani. Berdasarkan dalil dan penjelasan yang ada ini menunjukkan bahwa tidak semua perkara dunia akan ada di surga. Allah hanya memilih beberapa perkara yang benar-benar bermanfaat yang selaras dengan citra surga sebagai tempat suci, bersih, indah, dan penuh kebahagiaan. Maka dari itu ketika di surga nanti kita tidak akan pernah melihat atau mendapati penghuninya sakit, buang air dan sebagainya dan hal-hal yang bersifat negatif lainnya. Bagaimana menurut sahabat nasihat berkah semuanya? Adakah yang sebelumnya mengira tidur masih ada di surga? Semoga Allah menggolongkan kita semua sebagai calon penghuni surga. Amin ya Robbal Alamin. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilaf dan salah datangnya dari saya pribadi selaku umat manusia. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah seru penuh makna lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.